percaya bahwa anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat. Hari ini kita mau memulai ibadah kita bersama-sama dengan Miss Jenny dan juga Miss yang lainnya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, thank you for today. It's time for us to worship you. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, anak-anak, saat ini Miss Jenny undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali
kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengangkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari dengan sikap menyembah Tuhan, anak-anak saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan Engkau. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your words. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Shalom. Apa kabar anak-anak di rumah? Tentu semuanya baik-baik saja, bukan? Anak-anak,
kita akan mendengarkan cerita tentang kejujuran. Siapa yang sudah hafal definisi karakter kejujuran? Kita sebutkan bersama-sama ya. Kejujuran adalah memperoleh kepercayaan dengan melaporkan fakta yang sebenarnya. Nah, hari ini Miss Ira akan bercerita tentang seorang presiden Amerika yang hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Dia menjabat sebagai presiden Amerika yang ke-16. Namanya adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809. Anak-anak, Abraham Lincoln hidup dalam kemiskinan. Orang tuanya bukanlah orang tua yang kaya. Jadi, Abraham ketika masa kecilnya, dia harus bekerja menolong ayah dan ibunya. Ketika Abraham dewasa pun, dia harus bekerja untuk boleh memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak tahu tidak? Banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abraham. Menjadi penebang kayu, menjadi penjaga toko, menjadi tukang pos. Bahkan pada akhirnya Abraham itu menjadi seorang pengacara dan menjadi senator di Amerika. Nah, anak-anak, hari ini Miss Ira akan bercerita tentang bagaimana Abraham Lincoln ketika menjadi seorang penjaga toko. Toko tempat Abraham bekerja adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Banyak orang datang ke tempat Abraham karena mereka tahu Abraham adalah seorang yang jujur dan baik hatinya. Suatu ketika Abraham sedang berjual beli, ada seorang ibu membeli sesuatu di toko itu. Malam harinya, ketika Abraham menutup tokonya dan menghitung jumlah penghasilannya hari itu, Abraham menghitung uangnya. Wah, kenapa uangnya lebih ya? Lebihnya tidak banyak anak-anak, hanya 6 sen saja. Tapi Abraham berpikir, waduh, siapa ya yang tadi berbelanja yang uang kembaliannya kurang kuberikan, kata Abraham. Lalu dengan cepat Abraham mengingat, oh pasti ibu itu tadi, kata Abraham. Lalu malam hari itu Abraham cepat-cepat menutup tokonya, menyelesaikan pekerjaannya, dan dia harus berjalan ke rumah ibu itu. Malam itu udaranya sangat dingin anak-anak. Abraham harus berjalan 3 kilometer menuju rumah ibu tersebut. Sesampainya di rumah ibu itu, Abraham mengetuk pintu dan dia berkata kepada ibu itu, "Bu, saya datang ke sini untuk mengembalikan uang ibu." Si ibu ini kaget, "Hah, uang apa ya?" Karena dia merasa bahwa uang kembalian yang diberikan oleh Abraham itu sudah cukup. Tetapi Abraham bilang, "Tadi ketika ibu berbelanja, saya kurang memberikan kembalian." Wah, ibu itu sangat senang. "Wah, terima kasih Abraham, kamu luar biasa." Esok harinya, anak-anak tahu tidak, ibu ini bercerita ke seluruh kota bahwa dia memperoleh kembalian uangnya dari Abraham. Dan ibu ini sangat senang. Beberapa hari kemudian dia tetap berbelanja di tempat Abraham. Nah, anak-anak melihat tidak? Abraham tidak mau berlaku curang. Bisa saja uang 6 sen itu disimpan untuknya sendiri. Tetapi Abraham tidak melakukan itu. Di lain kesempatan, Abraham juga menunjukkan kejujurannya. Waktu itu
harga teh sangat mahal. Bahkan mungkin saat itu harga teh lebih mahal daripada harga emas. Ketika itu Abraham sedang menimbang teh untuk orang yang berbelanja di tokonya. Ketika dia sedang menimbang, malam harinya sama seperti cerita yang tadi. Malam harinya ketika Abraham menutup toko, dia menimbang kembali tehnya. Dia menemukan lagi bahwa timbangannya tetap lebih. Dan hari itu kembali Abraham mendatangi rumah pelanggannya dan mengembalikan sisa dari teh yang kurang tadi. Anak-anak, cerita tentang Abraham, kejujuran Abraham itu sangat terkenal. Sehingga akhirnya Abraham menjadi kepercayaan banyak orang. Toko tempat Abraham bekerja itu juga menjadi miliknya pada akhirnya. Karena dia orang yang sangat jujur. Kemudian ketika ada pemilihan menjadi presiden, Abraham Lincoln terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-16. Anak-anak lihat tidak? Abraham melakukan kejujurannya dengan baik. Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan Abraham, dia tetap jujur. Dia bekerja sendiri di tokonya, tetapi Abraham tetap menjadi orang yang jujur. Nah, Miss juga berharap kita semua menjadi anak-anak yang jujur. Firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu adalah bagian dari kejujuran. Kita akan berhasil, kita akan diberkati apabila kita menjadi orang yang jujur. Anak-anak, sampai di sini cerita dari Miss Ira. Miss berharap di rumah atau dimanapun anak-anak berada, kita tetap menjadi orang-orang yang jujur. Mari, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Miss mau mengajak kita untuk bersama-sama menyebutkan komitmen saya akan. 1, saya akan mengatakan hal yang sebenarnya. 2, saya akan mendorong orang lain untuk berkata yang sebenarnya. 3, saya akan tidak menipu atau berlaku curang. 4, saya akan mengakui kesalahan yang saya perbuat. 5, saya akan tidak berusaha membuat hal yang salah menjadi benar. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar cerita tentang orang yang jujur. Ajar kami juga untuk kami boleh menjadi anak-anak yang jujur sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.